Mungkin kita bisa mulai sesi diskusi. Ada banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah dikategorikan untuk para pembicara. Nanti mohon bantuan para pembicara untuk dapat memberikan jawabannya. Pertanyaan pertama untuk Dr. Martin, Dok. Jadi tentang penjelasan bahwa tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi ini apa mungkin ke arah diagnosis diferensial lain yang perlu disingkirkan supaya kita bisa mengarahkan ke COVID. Mungkin Dr. Martin bisa langsung memberikan jawabannya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Aulia. Memang ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita bisa menyingkirkan adanya penyebab lain ya. Jadi kalau kita lihat secara klinis ya, kalau katakanlah dia pasien yang kita tangani ini ada riwayat kontak dengan kasus confirm atau kasus probable dari anamnesis, ini merupakan udah nilai tambah kemungkinan pasien yang kita tangani memang masuk kategori suspek probable ya. Kemudian dari pemeriksaan anamnesa sendiri ya, periode kontak dengan kasus tersebut dalam waktu 2 minggu terakhir ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik umumnya tidak ada gejala yang khas membedakan dengan infeksi bakterial lain ya. Tapi dalam pemeriksaan penunjang lain misalnya kita bisa melihat adanya peningkatan pemeriksaan darah rutin ya. Kalau dia leukositnya tinggi ya, apalagi dengan dominasi polimonuklear, ini udah mengarah ke suatu bacterial infection ya. Dari penelitian yang kami lakukan ya Dr. Heri mendapatkan bahwa pada pasien-pasien yang dengan infeksi COVID-19 itu pasiennya demam tapi leukositnya sebagian besar justru normal ya. Jadi ini yang khas. Mungkin tidak leukopeni. Kalau leukopeni akan lebih khas, tapi pasien dengan infeksi akut, leukosit normal saja itu udah mengarah ke kemungkinan infeksi viral. Apalagi kalau ditambah dengan limfosit yang rendah. Nah, kemudian pemeriksaan fototorak. Gambaran apa yang bisa khas, walaupun torak foto tidak 100% membedakan, cuman pegangan yang kita dapat gunakan kalau infeksi COVID-19 itu umumnya ya, kalau gejala yang sudah mengarah ke infeksi berat, gambaran opasitasnya biasanya diffuse, bilateral, perifer, dominan di bagian basal. Ini salah satu pegangan ya. Jadi kalau kita lihat infiltrat bilateral, diffuse, perifer, terutama di bagian basal, ini sudah mengarah kemungkinan suatu pneumonia berat atau ARDS. Nah, kalau kita mampu melakukan pemeriksaan radiologi yang lebih canggih dengan CT scan, ini akan sangat membantu sekali, ya. Karena dengan CT scan ini kita dapat membedakan lebih jelas, tidak seperti X-ray biasa. Suatu opasitas ini, apakah ini suatu ground glass opacity yang mengarah ke satu viral infection, COVID dalam hal ini, atau ini suatu konsolidasi yang penyebabnya bukan karena viral tapi karena bakterial. Jadi kalau kita lihat urutan begini, kita lebih dapat meyakinkan karena memang perlu jam pengalaman yang lebih banyak Dr. Aldia untuk melihat gambaran CT scan, bagaimana membedakan suatu ground glass opacity dan konsolidasi. Kuncinya adalah begini, kalau konsolidasi itu biasanya gambarannya putih ya, jadi gambaran putih, kemudian dia menyebabkan gambaran struktur vaskuler, struktur bronkus, dan parenkim paru jadi hilang, jadi putih sama sekali. Tapi kalau suatu ground glass opacity pada viral infection, khususnya COVID-19, kita akan lihat struktur vaskuler, struktur bronkus, dan cabang-cabangnya struktur parenkim masih tetap terlihat. Nah, ini yang beda. Ya. Jadi kalau kita lihat, kok masih jelas nih gambaran vaskuler, cabang-cabang bronkus masih terlihat di dalam area yang opasitas tersebut. Nah, ini sesuai dengan ground glass opacity. Ya. Walaupun, terlihat, lama-kelamaan kalau infeksi yang berat, ya gambaran GGO ini nantinya jadi konsolidasi juga. Ya. Nah, kemudian efusi pleura. Walaupun dapat ditemukan, tapi jarang didapatkan efusi pleura pada infeksi viral. Ini salah satu ini juga clue-nya. Jadi kalau kita dapat gambaran infiltrat efusi pleura,
jarang kita dapatkan suatu viral. Jadi umumnya dia gangguan positif. Mungkin ini Dr. Aulia yang bisa dengan CRP yang tinggi ini juga suatu tanda inflamasi, dan kalau kita bisa periksa procalcitonin yang tetap nilainya normal atau peningkatannya ringan di bawah 2 ya. Jadi CRP-nya udah mulai 100, procalcitonin masih 1, masih di bawah 2. Ini menunjukkan adanya inflamasi yang disebabkan oleh viral infection ya. Nah, sekarang ini memang ada sistem skor yang sudah coba dibuat oleh beberapa peneliti, early warning score yang kita mungkin para sejawat sudah mengetahui ya. Ini juga berdasarkan penelitian di China dari 1.000 sekian pasien ya. Kita bisa gunakan sebagai tool itu untuk membantu kita ya, tapi tidak bisa memastikan ya. Karena variabel yang digunakan cukup rumit karena harus ada CT scan ya, yang tidak selalu dapat dikerjakan ya. Harus ada lewat kontak mungkin oke, demam oke, kemudian adanya rasio limfoid neutrophil yang lebih dari 5,18 mungkin bisa ya. Tapi adanya EWS ini paling tidak sudah membantu untuk mengarah ya. Kalau nilainya 10 atau lebih udah mengarah kemungkinan COVID ya. Saya rasa itu Dr. Aulia, jadi kita mempersempit gejala dan temuan klinis kita untuk mengarah ke COVID ya. Tentu PCR nanti pada akhirnya kita rapid itu juga nggak bisa dipegang, negatif juga bisa belum tentu, positif juga belum tentu ya. Jadi langsung aja ke PCR. Kalau saya boleh simpulkan, CT scan itu kuncinya Dr. Aulia. Kalau udah lihat CT scan, gejala klinisnya udah gejala ISPA, ronki, udah sangat cukup tipikal gambarannya. GGO itu ya. Demikian Dr. Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Martin. Tadi kita sudah mendapatkan clue-clue diagnostik apa saja yang perlu diperhatikan, mulai dari pemeriksaan fisik maupun penunjang yang sederhana sampai bagaimana CT scan itu bisa membantu kita dari clue-clue yang tadi disebutkan Dr. Martin. Berikutnya Dok, ada pertanyaan terkait jeda waktu antara masuknya virus dengan kemungkinan hasil PCR itu positif. Apakah ada hari atau waktu yang dijadikan acuan, Dok? Ya, kalau di kepustakaan memang nggak pernah disebutkan ya sejak berapa lama virus masuk kemudian dia akan positif ya. Tapi intinya paling tidak ya kita akan melakukan pemeriksaan PCR itu setelah pasien, katakanlah kalau pasien bergejala ya. Jadi paling tidak kalau pasien, sebenarnya begitu pasien masuk ke dalam saluran napas, itu udah bisa terdeteksi Dr. Aulia. Cuman masalahnya kan pasien bisa aja tanpa gejala ya, atau gejalanya setelah 1 minggu, 2 minggu. Ya, jadi begitu kemasukan virus ya, makanya ada, kalau pasien katakanlah kontak dengan confirm atau kasus probable, segera aja lakukan pemeriksaan PCR. Ya, karena itu bisa langsung terdeteksi, kan kita pakai nuclear amplification, jadi partikel yang kecil saja bisa dideteksi. Ya. Beda dengan pemeriksaan rapid test antibody, nah itu paling tidak 1 minggu minimal baru bisa terdeteksi. Tapi kalau PCR, deteksi antigen, nah itu akan lebih cepat. Begitu virus masuk, kita bisa periksa. Ya, cuma pemeriksaannya harus 2 kali berturut-turut disarankan Dr. Aulia. 2 kali berturut ya. Baik. Ya, baik. demikian. Baik, Dr. Martin. Ada pertanyaan ketiga, kelihatannya cukup banyak. Ini pertanyaan untuk Dr. Martin. Yang ketiga, kalau untuk kasus yang konfirmasi positif tanpa gejala, kemudian 10 hari kemudian swab-nya sudah negatif, apakah perlu swab ulang atau bagaimana, Dok? Ya, jadi makasih. Jadi program Kemenkes yang baru dibuat ini memang untuk membuat menyederhanakan ya. Jadi kalau pasien confirm asimptomatik, sudah isolasi mandiri 10 hari tanpa gejala, ya, itu tidak disarankan untuk periksa swab ulang. Ya. Jadi asal sudah 10 hari tanpa gejala, ini masuk kasus definisi kasus discarded. Discarded artinya sudah dapat disingkirkan. Ya. Jadi sudah bisa disingkirkan, pasien sudah sembuh dan bisa aktivitas seperti biasa.
jangan diulang lagi, Dr. Aulia, pemeriksaan PCR-nya. Kenapa? Karena sampai saat ini PCR positif tuh bisa berarti dia partikel yang sudah hancur atau dia masih satu partikel yang viable, yang masih belum bisa kita bedakan. Walaupun ada pemeriksaan untuk CT untuk menentukan cycling threshold dari viral ya. Cuman ini batasannya masih bervariasi ya. Jadi saran saya sih dok, 10 hari tidak ada gejala sudah dapat beraktivitas. Asal tetap ya PSBB-nya berjalan terus ya. Nah, itu. Demikian dok ya. Ya, dok. Baik. Jadi pertanyaan dokter Niken ini dengan dokter dan pasien yang asik tadi follow up lanjutannya telah disampaikan oleh dokter Martin. Pertanyaan Halo. Halo. Halo dokter. Panitia Boleh. Halo dokter Aulia, mungkin agak keluar sebentar. Dokter Martin izin dok, saya lanjutkan dok. Ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya dok dari dokter Handrianto. Menurut dokter Martin, seberapa penting konfirmasi sembuh dengan menggunakan PCR dok? Jadi ini terkait dengan keterbatasan kapasitas testing dok. Soalnya rata-rata waktu return testnya mungkin di luar ini mencapai seminggu. Apakah nggak sebaiknya PCR difokuskan untuk deteksi kasus ketimbang dipakai untuk menentukan kriteria recovery dok? Gimana dok kira-kira dok untuk pertanyaan ini dok? Ya. Saya setuju Dr. Adrianto. Jadi justru perintah Kemenkes ini menyederhanakan ya, lebih memfokuskan pemeriksaan PCR untuk diagnostik ya. Jadi kalau kita lihat tadi kriteria keluar isolasi itu tidak menyebutkan pemeriksaan PCR ulang ya. Yang penting sudah tidak ada gejala. Kalau yang asimptomatik nggak ada gejala minimal udah isolasi 10 hari, tidak ada gejala 3 hari, atau pasien yang gejala ringan sudah diobati simptomatik selama 3 hari tidak ada gejala, udah bisa akan sembuh dan tidak perlu lakukan PCR. Kecuali Dr. Abi, pada pasien berat, penyebab berat ARDS memang masih disarankan pemeriksaan PCR ulang. Oke dok, baik. Nah, itu pun cuma 1 kali. Kalau dulu kan mesti 2 kali berturut-turut negatif, jadi nggak pulang-pulang pasien. Sekarang cukup 1 kali aja, setelah 1 minggu pengobatan. Begitu negatif 1 kali, terus klinis 3 hari sudah bebas gejala klinis pernapasan, udah bisa dikatakan sembuh, pasien bisa pulang atau pindah isolasi. Demikian, jadi setuju dengan Dr. Handrianto dan Kemenkes juga sudah menyarankan demikian. Oke dok, baik dok, terima kasih dok. Saya lanjutkan dok ke Dr. Rahmat Notariza dok ini. Jadi apabila pasien datang ke rawat jalan dengan gejala ISPA dan tinggal di zona transmisi lokal, seperti kita saat ini ya dok, pemeriksaan fisik sesuai ISPA dan tidak dapatkan ini dan normal semua, apakah tetap di-assess sebagai suspek dok? Mungkin ini terkait dengan kriteria yang baru ya dok ya, yang dari Kemenkes dan juga WHO dok. Silakan Dr. Martin ya. Jadi kita lihat kalau kriteria 1 dan 2, pertama kita mesti lihat riwayat kontak ya. Kontak dengan confirm atau kasus yang probable. Kalau sudah ada riwayat kontak confirm probable, berarti itu udah masuk kriteria suspek. Nah, masalahnya gimana kalau tidak ada kontak dengan confirm dan probable? Dia ada gejala ISPA. Memang kalau kita lihat kriteria dari Kemenkes ini itu udah masuk kasus suspek, ya, udah masuk kasus suspek. Nah, karena kita lihat suspek itu ada gejala ISPA, ya, gejala pernapasan, kemudian tinggal di daerah yang ada transmisi lokal. Jadi praktis kalau kita lihat itu tuh ya, semua pasien ISPA udah masuk suspek. Cuman kan kita bisa memilah-pilah. Katakanlah dia ada riwayat alergi ya, singkirkan dulu kemungkinan lain. Alergi ya, rinitis ya, dia ada gejala sinusitis ya, polip ya. Nah, udah kalau kita bisa mendeteksi itu, udah pasti kita bisa menghentikan gejala ISPA. Jadi saya setuju. Jadi kita harus lebih selektif lagi untuk melakukan itu ya.
Ya. Jadi bukan semua ISPA dianggap COVID dulu gitu dok ya, sampai terbukti bukan. Jadi itu ya dok? Jadi artinya singkirkan, tanyakan dulu riwayat kontak. Kalau ada riwayat kontak, nah kita harus masuk kriteria suspek. Kalau memang kontak dalam 2 minggu terakhir. Ya. Tapi kalau tidak ada kontak, singkirkan penyebab lain ya, walaupun di Kemenkes nggak disebutkan. Ya, Penyebab lain misalnya dia ada riwayat alergi, rinitis, ada riwayat sinusitis, ya, riwayat perokok, ya, udah jelas-jelas dia habis asma, ya. Nah, kalau kita bisa singkirkan itu, kita bisa memperkecil kemungkinan suatu suspek, walaupun nggak disebutkan di Kemenkes, tapi kita upayakan eksklusi dulu penyebab yang memang mungkin. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Martin. Lanjut lagi kita pertanyaannya, silakan Dr. Nadia. Nah, ini sekarang untuk Dr. Robert nih. Dr. Robert. Dok, ini dari Dr. Angelica. Jadi kalau pada fase awal, kasus suspek atau probable, apakah juga perlu diberikan antivirus, dok? Gimana, Dr. Robert? Ya, terima kasih Dr. Angelica dan Dr. Abinu. Jadi penelitian yang ada selama ini dikerjakan pada pasien yang memang sudah confirm. Nah, untuk kasus suspek, dan ini saya jawab berdasarkan evidence ya. Kalau untuk guidance kan saya pikir lokal bisa punya guidance berbeda, PPK rumah sakit bisa punya PPK yang berbeda. Tapi semua penelitian ada dikerjakan pada pasien yang confirm. Sehingga kalau di penelitian yang suspek dan probable tidak diberikan terapi antivirus. Oke. Thank you, Dr. Robert. Itu jelas ya, jadi tidak diberikan antivirus. Kita lanjut yang kedua. Apakah TPK itu disarankan pada pasien lansia yang datang dengan kondisi moderat? Dari Dr. Hendrata, dok. Terima kasih Dr. Hendrata. Jadi memang terapi plasma konvalesen setuju dikerjakan pada yang moderate sejauh evidence yang ada. Yang ringan dan sedang, isunya sedang dikerjakan penelitian untuk mengarah ke ringan dan sedang di negara luar. Untuk moderate, memang sudah ada evidence-nya bahwa dapat membantu mereka yang moderate. Nah pertanyaannya apakah memang lansia dapat terbantu atau tidak? Jadi menariknya memang dua RCT yang tadi saya kutip, yang pertama di Jerman, yang kedua di Belanda, itu dikerjakan justru populasinya tidak dibatasi pada usia lansia, tetapi kalau lihat dari baseline karakteristiknya, banyak kan lansia. Yang untuk penelitian yang di Belanda misalnya, itu rata-rata usianya 70 tahun, mediannya kisarannya 60-80 tahun, interquartile range-nya. Untuk penelitian yang di JAMA, itu pada usia 61-63 tahun, kemudian interquartile range-nya juga 50-70 tahun. Jadi memang justru inklusinya banyak dikerjakan pada mereka yang usia lansia untuk evidence-nya. Mungkin itu, dok. Oke, thank you, dok. Berikutnya ini Dr. Maria Lestari, dok. Apakah terapi untuk ibu hamil sama dengan orang biasa? Apakah berbahaya untuk bayinya, dok, kalau diterapi, dok? Silakan, dok. Ya, terima kasih. Jadi terapi untuk ibu hamil, beberapa antivirus itu harus hati-hati digunakan. Contohnya penelitian dengan favipiravir itu mengeksklusi mereka yang hamil, bahkan mereka yang melaktasi. Atau mereka yang laktasi, harus dipastikan untuk tidak memberikan susu atau melakukan laktasi selama dia mengkonsumsi favipiravir. Untuk yang wanita usia subur bahkan diperiksa kehamilannya atau dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi selama mengkonsumsi favipiravir. Itu kalau memang pilihan untuk antivirus misalnya. Apakah bisa berbahaya untuk bayinya? Untuk penyakitnya sendiri, sebetulnya ada penelitian dilakukan di New York menunjukkan bahwa 85% wanita hamil itu ringan, 10%nya sedang, 5%-nya berat. Jadi more or less sama dengan populasi yang non-hamil. Kalau ditanya bagaimana risiko untuk terjadinya abortus pada mereka yang hamil dibanding tidak, yang hamil sakit COVID dibanding tidak, penelitian yang dikerjakan di UK, kalau saya nggak salah, itu angka kematian pada, angka abortus pada mereka yang menderita COVID itu 5/100.000 kehamilan. Sementara pada kehamilan normal, angka abortus di tempat tersebut 9/100.000 kehamilan. Jadi more or less sama juga. Tetapi memang yang menarik, untuk wanita hamil yang terkena COVID pada waktu peripartum, beberapa laporan menunjukkan bahwa bayinya bisa terinfeksi oleh COVID. Jadi kisaran range-nya sekitar 5-6% bayi bisa terinfeksi COVID jika ibunya terinfeksi COVID pada waktu peripartum. Mungkin itu gambar-gambar statistik yang bisa memberikan gambaran, Dr. Abinu. Oke. Thanks, Dr. Robert. Lanjut, dok ya, ke Dr. Monica. Apakah pemberian imunomodulator akan memperbaiki kondisi pasien COVID-19 atau dapat digunakan sebagai profilaksis, dok? Bagaimana, dok? Oke, imunomodulator itu secara teoritis, secara hipotesis bisa mungkin bermanfaat. Tetapi untuk evidence-nya saya belum baca
ada satu obat yang bisa mencegah, jadi sekelompok orang diberikan obat ini, sekelompok orang tidak diberikan obat ini, kemudian lebih ringan risikonya terkena COVID. Jadi saya belum bisa memberikan komen untuk jawaban Dr. Monica sejauh ini. Tapi kalau hipotesis ya bisa-bisa saja mungkin dia bermanfaat. Oke, Dr. Robert. Lanjut ya dok, ini Dr. Susana Sitaresmi, kapan idealnya dilakukan prone positioning pada pasien COVID-19? Ya, terima kasih Dr. Susana. Saya sebetulnya agak menghindari untuk menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini pertanyaan yang sangat teknis untuk seorang anestesi dan terapi intensif gitu ya. Nanti saya nggak enak memberikan komentar untuk yang bukan part saya. Tapi kalau bicara guideline, maka Survival Service Campaign menganjurkan positioning pada mereka dengan moderate atau severe ARDS selama lebih dari 12-16 jam. Jadi teorinya dia dapat mengurangi regangan di alveol bagian ventral, kemudian meningkatkan compliance dari alveol yang di bagian dorsal, di mana kita tahu bahwa dorsal dan basal itu memang lokasi kerusakan paru akibat COVID yang banyak dijumpai, yang tadi seperti juga disampaikan Dr. Martin untuk lokasi-lokasi lesinya. Tapi kurang lebih ya jawaban singkatnya adalah silakan lakukan pada mode severe ARDS 12-16 jam tiap harinya. Oke, thank you dok. Ringkes dok. Jadi, Dr. Robert, lanjut lagi dok. Ini banyak dok. Dr. Ervi, bagaimana mengenai pemberian terapi suportif, suplementasi probiotik dan vitamin D pada pasien ispa ringan? Apakah dapat mengurangi risiko jatuh ke yang lebih berat gitu ya? Gimana dok? Ya, lagi-lagi saya belum baca penelitiannya menunjukkan probiotik vitamin D baik sendiri atau mix apakah berguna atau tidak. Secara hipotesis bisa berguna. Misalnya, probiotik itu ada penelitian pada sepsis bahwa mereka yang disuplementasi dengan probiotik, sepsis yang bukan dari paru, ternyata angka kejadian VAP-nya lebih kecil. Ada 2 penelitian besar bukan pada kasus COVID untuk mencegah VAP pada pasien dengan sepsis. Jadi mungkin dia bermanfaat karena antara gut dan lung itu ada crosstalk yang bisa dimanfaatkan. Tetapi yang kedua hipotesisnya, ada penelitian profil mikrobiota pada pasien COVID-19, ternyata ada 2 yang turun populasinya dibanding dengan populasi mikrobiota untuk mereka yang tidak mengalami COVID. Nah, tapi apakah memang dengan kita mengintervensi itu dapat mencegah perburukan, apakah dapat memperbaiki survival, nah itu belum ada trialnya. Vitamin D juga, vitamin D itu kan dapat teoritisnya dia dapat menekan sitokin proinflamasi sehingga mengakibatkan orang yang terinfeksi COVID tidak menjadi berat. Nah, itu ada beberapa hipotesisnya, tapi sampai sekarang pun saya belum baca literatur evidence yang menunjukkan bahwa memang pemberian probiotik dan vitamin D lebih superior dibanding mereka yang tidak mendapatkannya. Oke dok. Itu mungkin sekalian menjawab yang pertanyaan Dr. Ika Dewi ya dok ya. Mohon informasi mengenai probiotik untuk suplemen jangka panjang. Ya, mungkin kalau untuk dokter ini probiotik jangka panjang, ya mungkin Dokter Abino juga bisa memberikan komentar mengenai probiotik jangka panjang. Ya, belum ada juga dok evidence-nya untuk itu, untuk pasien COVID-19. Jadi memang belum direkomendasikan sebenarnya. Ini kita lanjut ke Handrianto ya. Handrianto pertama mengingat pada pasien kasus severe, titer antibodi sudah tinggi. Bagaimana dengan penggunaan CPT, maksudnya konvalesen ya, bagi pasien kasus mild dan moderate sebagai profilaksis. Gimana dok? Yang mungkin yang dulu. Tadi saya sudah sampaikan memang kegagalan dia di yang severe itu membuat orang-orang berpindah di luar negeri untuk penelitian yang moderate dan mild. Tapi mungkin kalau Indonesia tetap meneliti pada yang severe dan critical gitu ya, yang sekarang sedang berjalan. Nah, kesulitan kami di RHCM ketika memikirkan untuk beralih ke mild dan moderate adalah sedemikian banyak pasien mild dan moderate yang kalau nanti ternyata dia punya efek ke mild dan moderate, kita tidak tahu bagaimana cara kita mensuplai terapi plasma konvalesen dalam jumlah cukup untuk pasien yang mild dan moderate gitu ya. Itu awal-awal sejarah kenapa penelitian banyak dikerjakan pada kelompok yang severe dan critical. Tapi ya memang di luar sekarang trennya diarahkan ke arah yang ringan. Nah, kita akan lihat apakah memang hipotesis bahwa masalah titer ini yang menyebabkan kegagalan pada kelompok yang critical itu memang terbukti benar. Oke dok. Untuk yang kedua itu gimana dok? Tentang fenomena yang fading ya dok ya? Titer antibody. Ya, jadi memang penelitian-penelitian menunjukkan, jadi sebelum COVID ini, penelitian antibody pada SARS coronavirus 1 itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa 9-12 bulan. Jadi 9 bulan itu 75% tersisa, 12 bulan itu hanya 50% tersisa. Jadi memang sudah diduga oleh para ahli bahwa memang kekebalan terhadap SARS coronavirus itu bisa tidak everlasting.
gitu ya. Jadi ya tidak mengherankan ketika beberapa minggu terakhir ini keluar data bahwa memang dalam 3 bulan 50% kekebalan sudah turun gitu ya. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu, data yang kita harus hadapi, dan ini sangat berpengaruh di dalam aspek kebijakan tentang pencegahan coronavirus. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok, ke Dr. Mat Doan. Mungkin untuk probability udah dijawab mengenai betadine gargle nih, Dok. Memang udah ada evidence-nya, Dok ya? Zinc dan Ya, betadine. jadi betadine gargle itu turunan evidence dari SARS coronavirus 1. Kemudian secara in vitro dia memang punya efek toksik terhadap sel SARS coronavirus. Nah, ada penelitian skala kecil menggunakan betadine gargle untuk mencegah terinfeksi atau untuk membersihkan rongga mulut gitu ya. Cuman sulitnya penelitian prevensi adalah kita akan sangat butuh sampel besar sekali untuk bisa mendapat kemaknaan statistik. Jadi kalau penelitian skala besar, sebaca saya belum ada untuk povidone iodine. Tetapi secara in vitro, kemudian kalau menurunkan dengan SARS-1, memang ada beberapa penelitian mengenai penggunaan betadine gargle untuk pencegahan atau untuk pembersihan sel coronavirus sebelum masuk ke dalam tubuh. Oke. Zinc juga, Dok ya? Belum. Ya, zinc juga sama tuh. Enggak, ya secara hipotesis dia imunomodulator, meningkatkan sel mukosa gitu ya. Dokter Rabino mungkin bisa bicara banyak tentang zinc. Tapi ya sejauh ini untuk yang coronavirus, saya belum baca bahwa semua pencegahan itu belum ada satupun yang trialnya cukup meyakinkan, convincing untuk kita bisa pakai dalam aspek klinis sehari-hari, sebaca saya sampai saat ini. Oke, Dok. Ini nih pertanyaan lanjutnya, Dok. Ini ultimate juga nih. Jadi mengenai obat herbal nih, Dok. Lian, saya juga nyebutnya susah nih. Lian Huai Qin Wen. Benar nggak, Dr. Robert, saya nyebutnya? Lian Huai Qin Wen. Dr. Robert yang bisa mengoreksi saya nih, menyebut ini. Saya pun mencoba mencari info mengenai obat tersebut. Tidak ada RCT-nya. Gimana, Dok, pandangan dokter? Ya, jadi LH ini memang salah satu obat yang sempat fenomenal karena di salah satu tempat layanan yang ditunjuk oleh Kemkes, obat ini infonya diberikan secara gratis gitu ya. Di testimoni beredar di Facebook gitu ya. Ya. Evidence-nya ada penelitiannya betul dikerjakan pada 200 sekian orang. LH, saya sebutnya LH aja ya daripada salah eja. Jadi LH ini memang dapat memperbaiki atau mempercepat hilangnya gejala. Betul, 90 sekian persen lebih cepat hilang gejala, yang satu lagi 80 sekian persen gitu ya. Jadi 10 hari, 7 hari gejala. Tetapi LH tidak mampu untuk mencegah pasien menjadi buruk atau tidak diberikan pada pasien yang buruk. Jadi pasiennya memang pasien yang mild, pasien yang mild simptomatik, yang gejalanya lebih baik. Itu kalau kata evidence. Dia tidak bisa memberat lebih buruk, jadi jangan juga dicoba untuk diberikan pada mereka yang sudah severe atau critical bahkan untuk LH ini. Gitu mungkin, Dok. Oke, Dr. Robert. Dr. Robert, ini pertanyaan ke Dr. Robert itu banyak sebenarnya, Dok. Mungkin sampai maghrib kali, Dok. Jadi dokter ditahan dulu, Dok ya, sampai. Iya, saya pikir cukup ya. Nanti selebihnya kan bisa Google. Sebenarnya kan jawaban-jawabannya bisa dicari di dunia. Ya udah, ini saya pilihin ini lagi, Dok. Sebelum Dr. Natali, saya pilihin 2 lagi nih. 2 lagi buat Dr. Robert. Bagaimana dengan waktu pemberian TPK sedini mungkin pada pasien dengan kondisi komorbid yang berisiko mengalami infeksi berat? Waktu pemberian nih, Dok. Pertanyaannya, Dok. Jadi, Dok, Fatian Fasya nih tanya. Kalau memang yang beredar sekarang, maka jawabannya adalah kalau yang ada evidence-nya kan pada pasien yang pada severe. Jadi begitu dia diagnosis severe, jangan tunggu critical. Severe pneumonia ya, severe pneumonia kan tadi Dr. Martin sudah jelaskan, saturasi di bawah 93, room air, RR di atas 30 gitu ya, ada pakai 90 dan pakai 93. Begitu dia masuk dalam severe, belum sampai RDS, kalau mau cari window opportunity, carilah window opportunity di titik itu untuk memberikan TPK. Mungkin kita akan bisa mendapatkan hasil baik ya. Tadi kan memang di penelitian JAMA dan pada penelitian di Belanda memang hasilnya cukup baik kalau kita berikan pada yang severe. Jadi time criticalnya ya mungkin seperti itu, jangan sampai menunggu berat, tapi mulailah pada waktu awal kita tegakkan severe. Oke, Dok. Satu lagi nih, Dok. Penjelasan tentang bayi dan ibu yang terkena COVID ya, Dok ya. Apakah sudah ada penelitian terkait penularan ke bayinya, Dok? Ya, tadi saya sampaikan kalau bayi yang lahir jadi peripartum itu ada 2 penelitian yang besar. Bayi itu kan penelitian besar 2 ya, satu di UK, satu lagi di New York. Itu statistik kohort terbesar ya di 2 tempat itu. Yaitu rata-rata sekitar 5-6% itu memang bayi bisa menularkan pada ibu bisa menularkan pada bayi, jadi bayinya diswab dan ternyata memang ditemukan positif coronavirus. Beberapa kasus juga kita lihat di media massa, ibu
positif, bayi terkena dan menjadi berat gitu ya, janin yang baru lahir terkena dan menjadi berat. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Cuman mungkin di sini ada forum, ada dokter anak, ada dokter Objin, mungkin bisa nanti saling memberikan komentar di chat mengenai tanggapan ini. Atau dokter Abinu juga mungkin bisa menambahkan kalau ada yang informasi lain. Karena evidence-nya sangat dinamis dan saya tidak mungkin membaca semua evidence secara cepat. Terima kasih. Iya, thanks Dr. Robert. Ini untuk Dr. Natali. Silakan Dr. Aulia. Baik, ada 2 pertanyaan untuk Dr. Lia. Yang pertama, Dok, gimana prinsip pemilihan antidepresan pada masa pandemi dan monitoring serta adjustment dosisnya? Silakan Dr. Lia. Oke, makasih Dokter Aulia. Sebenarnya kita semua antidepresan kan kalau kita lihat tadi di list yang ditayangkan itu memang nggak ada yang sampai merah gitu ya, kecuali list yang sama sekali nggak boleh gitu, kecuali yang obat antipsikotik yang quetiapin. Jadi kalau yang paling disarankan sebenarnya kalau lihat ini yang kuning ya, yang interaksinya lemah tidak butuh pemantauan ketat, itu cuma ada 3 nih, 5 sih, duloxetin, fluoxetine, fluvoxamine, venlafaxine sama vortioxetine. Jadi itu 5 itu bisa digunakan kalau bersamaan dengan antivirus, misalnya lopinavir atau ritonavir gitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Tapi kalau dia digunakan bersama ribavirin, itu semua aman gitu. Jadi tergantung kembali antivirus apa yang digunakan. Nah, kalau yang perlu pemantauan ketat itu kalau dia udah range-nya orange gitu. Misalnya Cipralex, escitalopram gitu, atau citalopram, terus amitriptyline, itu semua orange. Nah, yang orange mungkin bisa ini seperti kalau sertralin, yang rutin kita pakai kan sertralin, tapi dia juga termasuk orange nih kalau dia digunakan bersama lopinavir. Gimana kita bisa menggunakan aman? Tentunya kita mesti start, kalau dari kepustakaan yang didapat ini, dia bisa kita start dari 1/4 dosis dulu. Terus nanti kalau dia aman dalam 1-2 hari kita naikkan jadi setengah tablet, jadi 25 mg per hari sampai kita titrasi sampai dosis 1 kali 50 mg kalau dia ada gejala depresi. Nah, tapi kita juga bisa kombinasi, misalnya kalau titrasi itu di dosis yang kecil itu kita bisa kombinasi dengan anti cemas, misalnya clobazam bisa kita mulai dari yang 5 mg. Jadi hal-hal itu yang nanti kita bisa lihat tergantung antivirus apa yang digunakan dan dia termasuk yang dalam kategori yang mana. Kalau dia dalam kategori pemantauan ketat atau justru tidak boleh sama sekali ya jangan gitu. Tapi kalau dilihat dalam kategori yang jangan itu cuma beberapa aja kok. Kalau misalnya penggunaan chloroquine bersamaan dengan carbamazepine misalnya, atau quetiapin bersamaan dengan lopinavir atau ritonavir. Nah, itu yang kita jadi bisa lihat gitu, sejauh mana sih yang kita harus berhati-hati. Sisanya tentunya yang orange tuh yang perlu kita pemantauan ketat. Jadi rutin kita biasanya gunakan kalau pakai fluoxetine, kan sering tuh di puskesmas atau di rumah sakit rata-rata ada fluoxetine start dari dosis 10 mili boleh, langsung 10 mili dulu, atau kalau nggak berani ya 5 mili dulu, tergantung kan dia usia berapa, terus kondisi organiknya seperti apa. Jadi kita treat sebagai pasien dengan kondisi organik, jadi kita bertahap baru kita naikkan sampai dosis yang optimal. Saya rasa itu Dokter Aulia yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Dokter Awik ya. Baik, untuk pertanyaan Dokter Nora, untuk kondisi status mental seperti apa yang dari layanan primer perlu dirujuk ke psikiater, Dok? Oke, kalau yang harus dirujuk tentunya misalnya gini, kondisi awal orang dengan kegawat daruratan psikiatri, entah itu gaduh gelisah, delirium, terus dia juga udah ada ide bunuh diri, depresi berat dengan bunuh diri, terus dia juga dengan neglect yang udah nggak mau makan, nggak mau minum, terus nggak mau ngomong segala macam, itu udah ada kedaruratan psikiatri. Jadi sebaiknya langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada layanan psikiatriknya, karena belum mencegah terjadi hal yang lebih buruk untuk dapat intervensi. Nah, tapi tetap pada gaduh gelisah kan harus ditangani segera untuk kondisi kegawat daruratan ya. Jadi dokter tetap boleh melakukan tindakan untuk menenangkan dulu, atasi gaduh gelisahnya, kemudian langsung dirujuk dok. Nah, atau kalau misalnya kita melihat nih pada kondisi-kondisi depresi pasien kita, kok kita lihat kondisinya setelah diberikan antidepresan atau anti cemas kok tetap dalam seminggu 2 minggu itu kondisinya makin jatuh ke arah perburukan. Tadi kan ada alat yang bisa kita pakai tuh. Kalau sekarang kok jadi lebih buruk kondisinya, itu juga udah tanda-tanda dokter mungkin harus segera merujuk ke spesialis kedokteran jiwa dok. Tapi begitu ada ide bunuh diri, dia depresi dengan bunuh diri, lebih baik langsung rujuk dok. Kalau saran saya
Terima kasih. Itu ya, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, terima kasih banyak, Dokter Lia. Kita sudah mendengarkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan jawaban dari para pembicara. Tampak sangat antusias dari para peserta ini untuk ketiga topik yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini banyak manfaatnya untuk kita dan untuk pasien-pasien kita saat ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter sekalian.